Jadi teman-teman, di sini kami akan mengklasifikasi ilmiah tentang tanaman terung-terungan. Namun sebelum itu, apakah teman-teman pernah mendengar pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tetapi sudah dikenal jangan terlalu disayang. Ya, jadi oleh karena itu izinkanlah saya dan teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sandro Sanam. Sekarang saya duduk di jenjang kelas 8 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kabaun. Saya juga duduk di bangku kelas 8. Dan kami dari SMP Negeri 1 Molo Utara. Tidak berpanjang basa lagi. Di sini kami akan mengklasifikasi ilmiah tentang tanaman terung-terungan. Namun sebelum itu kami akan menjelaskan kepada teman-teman cara membuat herbarium kering dan cara membuat bingkai herbarium kering, teman-teman. Ya, jadi di sini kami pertama akan menjelaskan cara membuat herbarium kering yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, sebelum kami membuat herbarium kering, pada hari Rabu 9 Juli 2025, kami bersama tim guru IPA, kami berdiskusi bersama di Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Molo Utara. Setelah berbincang-bincang, kami 10 Juli 2005 kami memutuskan untuk memilih tanaman takoka. Dan pada Jumat 10 Juli 2025, kami mulai mengherbariumkan tanaman tersebut. Dan alat bahan yang kami gunakan ialah alkohol 70%, gelas ukur, pengaduk, buku, kertas HVS, double tip, sarung tangan, pembedah, dan objek yang kami gunakan ialah takoka. Langkah-langkah pembuatan ialah pertama, kami menyiapkan semua alat dan bahan yang kami perlukan. Yang kedua, kami mengambil alkohol 70%, lalu kami menuangkannya ke dalam gelas ukur sebanyak 20 ml. Kami menuangkannya lagi ke dalam pembedah, lalu kami ambil objek yang kami gunakan yaitu takoka, lalu kami menggunakan pengaduk, lalu kami membasuh takoka menggunakan pengaduk di dalam pembedah hingga selesai. Selanjutnya kami diamkan sebentar, lalu kami membentang kertas dan kami menaruh objek yang kami gunakan yaitu takoka, lalu kami tutup lagi menggunakan kertas dan kami tekan menggunakan buku. Nah teman-teman, tujuan kami menekan menggunakan buku sehingga posisi yang sudah kami atur dalam kertas tidak berubah lagi. Dan setelah itu kami tunggu 5-6 hari. Dan inilah hasilnya. Ya teman-teman, yang tadi dijelaskan oleh teman saya itu sangat betul. Dan sekarang saya akan menjelaskan kepada teman-teman cara membuat bingkai herbarium kering, teman-teman. Ya teman-teman, yang pertama adalah kami dan teman-teman serta para guru pembimbing, kami mengobservasi seluruh sekolah, terkhususnya lab IPA, lab bahasa, dan juga pada ruangan-ruangan kelas, dan kami mendapatkan beberapa bahan bekas yang masih bisa digunakan, yaitu yang pertama ada kardus bekas sebanyak 2 lembar, yang kedua ada kertas HVS sebanyak 45 lembar, teman-teman. Ya teman-teman, dan mengapa kami menggunakan bahan-bahan bekas? Karena agar kami bisa mengurangi sampah yang ada di sekitar sekolah. Ya teman-teman, kami juga membeli bahan tambahan, yaitu ada kertas warna atau kertas kado, ada berbagai macam lem, yang ada lem kertas, selotip,
ada lem batang atau lem lilin, dan juga ada double tip teman-teman. Ya, dan di sini kami juga menggunakan gunting dan juga menggunakan mesin teman-teman. Dan juga ada lilin, pematik, ya, dan juga ada pensil untuk menggaris ukurannya teman-teman. Ya, yang kedua adalah prosedur pembuatan. Yang pertama, kami menyiapkan seluruh alat dan bahan yang ditentukan. Yang kedua, kami mengukur kardus sesuai yang sudah ditentukan, yaitu 100 hingga 100 kali 120 cm. Ya, ketika sudah selesai kami mengukurnya, kami menguntingnya teman-teman. Setelah itu, kami menempelkan pinggir-pinggirnya menggunakan kertas kado seperti ini teman-teman, agar bertujuan terlihat lebih rapi dan lebih menarik. Dan juga kami membuat latar belakangnya menggunakan kertas HVS teman-teman, bertujuan agar lebih rapi dan lebih menarik teman-teman. Ya teman-teman, sekian penjelasan kami tentang cara membuat bingkai dan cara membuat herbarium kering teman-teman. Dan sekarang timnya saat bagi kami untuk kami menjelaskan klasifikasi ilmiah dari tumbuhan Thakophilus. Jadi teman-teman, di sini kami ada memancangkan beberapa terung. Yang pertama ada terung lokal, yang ini teman-teman. Jadi terung lokal ini seringkali atau juga belum teman-teman melihatnya, karena umumnya terung lokal ini tumbuhnya di perkampungan atau di perdesaan teman-teman. Ya, selanjutnya ada terung umum. Ya, jadi terung umum ini yang biasanya teman-teman lihat di pasar, tempat penjualan buah atau tempat penjualan sayur. Ya, dan terung ini banyak jumpai di tempat tersebut. Ya teman-teman, selanjutnya ada jenis terung yang ketiga, terung Thakophilus teman-teman. Ya, jadi terung Thakophilus ini akan kami mengklasifikasi ilmiah teman-teman. Jadi teman Sandro, saya ingin bertanya, mengapa kita harus mengklasifikasi Thakophilus? Ya teman-teman, mengapa kami memilih tanaman Thakophilus untuk diklasifikasi ilmiah teman-teman? Karena umumnya tumbuhan Thakophilus ini ada teman-teman atau teman-teman yang berasal dari kota teman-teman yang tidak tahu manfaat dari tumbuhan Thakophilus ini teman-teman, karena kebanyakan orang mengetahui bahwa tumbuhan Thakophilus ini adalah tumbuhan yang beracun. Tetapi sebenarnya teman-teman, tumbuhan Thakophilus ini adalah tumbuhan yang memiliki banyak manfaat teman-teman. Ya teman-teman, tidak berpanjang bahasa lagi, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan klasifikasi ilmiah dari tumbuhan terung-terungan, terkhususnya tumbuhan Thakophilus teman-teman. Ya teman-teman, jadi tumbuhan Thakophilus ini berbahasa dawan Cauliflorae, berbahasa Latin Solanum melongena. Ya teman-teman, dan tumbuhan Thakophilus ini termasuk dalam jenis tanaman yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi tumbuhan Thakophilus ini termasuk dalam kingdom Plantae, divisio Manglioptia, kelas Mangliopsida, ordo Solanales, genus Solanaceae, famili Solanum, dan spesies Solanum melongena. Untuk mengetahui ciri-ciri Thakophilus merupakan tanaman perdu kecil, tumbuh tegak yang tingginya 1 hingga 3 cm. Thakophilus biasanya tumbuh liar, baik di hutan, di kebun, maupun di halaman yang tanahnya tidak terlalu berair dan cukup dengan cahaya matahari. Ya teman-teman, yang tadi dijelaskan oleh teman saya itu sangat betul, dan tadi juga sudah menjelaskan beberapa ciri-ciri dari tumbuhan Thakophilus. Namun di sini saya akan menjelaskan lebih mendalam lagi tentang tumbuhan Thakophilus teman-teman. Yang pertama adalah akarnya. Jadi akar pada tumbuhan Thakophilus ini teman-teman memiliki satu jenis akar teman-teman, yaitu akar tunggang yang ujungnya membentuk runcing dan panjangnya bisa mencapai 30 cm teman-teman. Dan pada akarnya teman-teman terdapat ada rambut akar, dan manfaat dari rambut akarnya ini teman-teman dimanfaatkan untuk mencari makanan yang dikonsumsi oleh tumbuhan Thakophilus. Ya teman-teman, dan panjang rambut akarnya ini teman-teman bisa mencapai 35 cm. Ya teman-teman, yang kedua adalah batangnya teman-teman. Jadi batang pada tumbuhan Thakophilus ini berbentuk bulat, tumbuhnya tegak, bercabang, berduri halus, dan ada juga bentuk lentor teman-teman. Dan teman-teman, biasanya tinggi dari tumbuhan Thakophilus ini teman-teman bisa mencapai 1 hingga 3 meter
Ya, yang ketiga adalah daunnya teman-teman. Ya, jadi daunnya ini teman-teman berbentuk bulat seperti telur dengan ujung runcing dan pinggir-pinggirnya itu teman-teman agak melengkung teman-teman. Ya, jadi panjang daunnya ini teman-teman bisa mencapai 6,5 sampai 30 cm dan lebarnya bisa mencapai 5 sampai 25 cm. Dan pada helai daunnya terdapat duri halus atau yang bisa kita sebut dengan duri rangkap dan juga terdapat duri tempel teman-teman. Ya teman-teman, yang keempat adalah bunganya teman-teman. Jadi bunga tumbuhan tengkorak ini teman-teman biasanya berbentuk mahkota bintang yang berwarna putih dan tengahnya berwarna kuning, yang tumbuhnya itu umumnya ada pada ujung pucuk atau tidak ada pada ketiak daun teman-teman. Ya teman-teman, yang terakhir adalah jenis atau ciri-ciri dari buah takokak teman-teman. Ya, jadi buah takokak ini termasuk ke dalam buah bumi yang berbentuk bulat seperti telur teman-teman. Dan ketika buahnya masih mentah atau belum matang berwarna hijau muda, tetapi jika buahnya sudah matang atau sudah masak berwarna kuning kejengkaan teman-teman. Ya teman-teman, dan pada buah takokak ini teman-teman terdapat garis tengah yang panjangnya itu bisa mencapai 12 hingga 15 mm teman-teman. Ya teman-teman, sekian penjelasan kami tentang ciri-ciri dan jenis-jenis bagian-bagian tumbuhan takokak, dan selanjutnya kami akan menjelaskan kepada teman-teman manfaat dan obat dari tumbuhan takokak teman-teman. Ya teman-teman, jadi pada tumbuhan takokak ini ada beberapa bagian yang menjadi obat dan juga ada manfaatnya yang sangat berguna. Itu yang pertama buahnya teman-teman. Jadi buah takokak ini teman-teman umumnya itu bisa dibuat sayur, lalapan, atau juga kami di sini biasanya dicampur dengan bose. Dan manfaat dari teman-teman bisa membantu peredaran darah dan juga mengobati darah baku. Ya, yang kedua adalah akarnya teman-teman. Jadi akar pada tumbuhan takokak ini bisa dibuat minuman dan manfaatnya untuk mengobati pinggang terpukul akibat benturan teman-teman. Ya teman-teman, selanjutnya ciri obat dan manfaat dari daunnya teman-teman yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi teman-teman, manfaat daun takokak ialah mengobati bisul dan koreng dan wasir atau embean. Ya teman-teman, sangat betul sekali yang dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi teman-teman, sekian penjelasan kami tentang klasifikasi tanaman terung-terungan. Namun sebelum kami menutupi presentasi kami pada hari ini, kami akan memberikan satu pantun untuk teman-teman semua. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih.